Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu dok, sehat? Sugeng dalu suwehat. Ya apa? Alhamdulillah. Mbak SWD KLLJ. Sehat dok. Suwehat. Ya wis syukurlah nek suwehat. Oke. Alhamdulillah. Tapi nggak ikut lomba-lomba dok, nggak ada lomba-lomba Kenapa dok. kok gak ikut? Belum, besok minggu dok di perumahan. Oh. Oke, baik dok. Selamat malam. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Malam ini temanya agak apa namanya dok, agak seru gitu ya. Serunya itu kan untuk yang mengalami gitu loh dok gitu. Nah tadi kan sempet nih dibales story saya sama dok Des, katanya itulah otak emosimu yang mencari-cari alasan gitu. Iya. Heeh. Gitu Iya. dok, Heeh. tentang post betrayal syndrome ini nggak sengaja sebenarnya dok. Eh, Tema ini tuh muncul tiba-tiba gitu karena memang apa namanya, ada beberapa pengalaman, kemudian ya teman di sekitar saya gitu, apa namanya, saudara, keluarga gitu ya, ada yang mengalami ini gitu dok. Jadi pengkhianatan ini kan sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh pasangan, tetapi juga orang terdekat yang ini anakku nginceng-nginceng loh. Orang terdekat yang apa namanya, yang kita percaya, yang benar-benar kita ya menaruh harapan besar gitulah dok, terus ternyata kita mengalami pengkhianatan gitu tuh, post betrayal syndrome dok. Monggo dok malam ini dok. Oke ya. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Eh, Kalau kita itu, ini pendekatannya kan neuroscience ya sekarang. Jadi Ya, behavior atau perilaku manusia itu adalah karena otak kita, gitu ya. Dan otak kita itu bekerja satu karena instruksi dari gen bagaimana otak itu terbentuk. Yang kedua, otak itu selama pertumbuhannya dan perkembangannya itu mencatat segala sesuatu masuk dan diolah dan diproses. Sehingga otak kita ini tugasnya itu tidak mencari benar salah. Yang dicari adalah selamat. pembenaran. Selamat, Oh selamat iya. pokoknya ya. Jadi otak otak kita itu termasuk otaknya manusia itu. Secara sejauh ini ya, sejauh evolusi kehidupan sampai detik ini itu, otak kita itu tidak dirancang untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Otak kita itu dirancang untuk gimana supaya kita selamat tuh ya gitu. Selamat bagaimana kita itu bisa hidup selama yang dimungkinkan gitu. Itu otak kita. Nah, mengenai tadi mengenai betrayal syndrome itu post betrayal syndrome satu, terus kemudian pengkhianatan, perselingkuhan itu ya. Ngomong-ngomong ya, istilah ini tuh baru ada itu. Ya, itu. Seperti cinta romantis itu baru ada itu. Baru belum 200 tahun umurnya cinta romantis ya. Kalau kita berbicara mengenai mengenai manusia, perjalanan hidup manusia yang kira-kira 350.000 tahun gitu ya. Dari 350.000 tahun itu 200 tahun itu belum 0,01%, belum gitu ya. Jadi otak kita itu sebetulnya nggak peduli dengan yang namanya cinta romantis, nggak peduli itu. Nggak peduli, cinta otak kita tuh nggak peduli. Sama dengan post betrayal syndrome lah, trauma masa lalu lah, apa mana, luka Luka batin lah itu batin. ya, luka batin lah itu. Itu adalah istilah-istilah baru gitu ya, istilah-istilah baru dan iya diadain baru gitu. Sekarang kalau kita berbicara post betrayal syndrome gitu ya, pengkhianatan. Yang pertama, kriteria khianat itu apa? Itu satu, ya.
kriteria khianat itu apa gitu. Ditinggal, bencekno kok lapo diterus-terusno gitu ya itu. Ditinggal pas Jadi sayang-sayangnya, Dok. ditinggal pas sayang-sayangnya gitu ya, ditinggal pas sayang-sayangnya. Lah pas sayang-sayang tapi bencekno gitu ya itu. Loh, sekarang gini ya, post betrayal syndrome itu. Yang namanya betrayal, pengkhianatan itu kriterianya apa gitu. Kan nggak nemu kamu kriteria pengkhianatan itu apa gitu. Sampai batas mana seseorang itu disebut khianat? Kalau dia nggak itu, Dok, tidak menepati janjinya, terus ya sebenarnya sih berkhianat tuh macam-macam sih, Dok, bentuknya gitu. Kadang kita sudah berusaha Loh lah iya, melakukan kan balik bermacam-macam gitu ada kan. ukurannya. Lah kalau Iya, betul. bermacam-macam berarti nggak ada ukurannya itu. Lah kalau nggak ada ukurannya, nggak ada objektifnya, semua subjektif itu. Ya, Hmm. lah kalau subjektif, terus apa yang diukur tuh gitu. Terus kalau subjektif, sekarang begini, post betrayal syndrome, ditanya, kalau yang namanya kriterianya itu adalah ditinggal pas sayang-sayangnya, wis lah, kumpulin orang yang ditinggal pas sayang-sayangnya gitu ya, 100 orang. Terus dari 100 itu yang mengalami post betrayal syndrome berapa biji? Lah kalau 1, 2, lah cuma 2% itu. Berarti pengkhianatan itu tidak pengkhianatan kriteriamu tadi itu tidak memberikan dampak apa-apa sebetulnya. Kebetulan aja ada orang 1, 2 orang yang mengalami terus kemudian dia itu mengalami mengalami kegelisahan yang berkepanjangan, terus dia menyalahkan satu kondisi, padahal ini kondisimu itu tidak hanya sekedar disebabkan oleh 1 atau 2 hal. Ya, itu. Kamu dalam keadaan berlebihan. Loh iya, kamu dalam keadaan berlebihan itu ya. Wes kamulah berkuasa, istilahnya kamu bondomu akeh. Ditinggal sisi pret, on sisi lungo, 10 teko gitu itu. Ya, jadi yang namanya kondisi mental seseorang itu tidak disebabkan oleh atau variabelnya itu tidak satu itu ya. Saya cuma menggarisbawahi post betrayal syndrome ini loh, ya itu. Post betrayal syndrome itu ada 3 komponen ini, post, pasca, betrayal, pengkhianatan, sindrom. Gejala yang namanya sindrom itu gejala yang tidak jelas sebabnya. Bayangin aja ini, sudah betrayalnya nggak jelas, terus kemudian sindrom pula itu. Terus apa yang mau dibahas tentang hal yang nggak jelas ini loh itu. Gini, Dok, pernah kan ada temen gitu kan ya, dia mengalami pengkhianatan dari pasangannya gitu kan, dan akhirnya karena gini, berunding gitu cari jalan keluar gitu kan, Dok, ya saling maaf-maafan lah, udah, Dok, balik gitu, udah baik nih, kondisi baik nih, Dok. Nah tiba-tiba nggak ada alasan, misalnya gini, suaminya tuh udah baik, Dok, pasangannya udah baik gitu ya, Dok, wis berusaha memperbaiki, tapi dia itu masih ada rasa yang tiba-tiba sakit hati, tiba-tiba kayak disilet-silet gitu loh, Dok, terus cemas, Lah iya, gitu. Akhirnya nggak percaya gitu. ya iyalah, itu namanya gangguan cemas, gangguan gelisah gitu. Sekarang gini loh, orang yang mengalami hal seperti dia itu berapa ribu, kumpulin yang jadi kayak dia berapa orang gitu. Kalau cuma dia, ya emang dia itu cenderung kayak gitu gitu. Oh yang lain nggak apa-apa kok gitu. Ya jadi yang namanya gini, aku mau mendudukkan persoalan ini, mendudukkan permasalahan untuk yang namanya bagaimana psikolog dan psikiater itu membantu pasiennya. Ya, yang pertama.
Kalau ada orang atau pasien datang ke psikolog dan psikiater itu, psikolog dan psikiater itu mencoba membuka pembicaraan. Membuka pembicaraan. Makin banyak yang namanya pasien itu mengeluarkan pembicaraan, itu dia katarsis dia. Katarsis membuat ketegangannya itu turun gitu. Ya. Terlepas dari yang disampaikan itu benar atau tidak, psikolog sama dokter nggak peduli. Nggak peduli itu. Yang disampaikan pasiennya itu tentang masa lalu, tentang apa yang dihadapi sekarang. Dokter itu tidak punya tendensi untuk jadi detektif. Ini benar apa enggak yang disampaikan itu? Itu enggak penting bagi dokter atau bagi psikolog. Yang penting adalah pasien itu katarsis. Ngomong apa aja dibiarin itu. Menceritakan yang enggak terjadi pun nggak bakal dibantah sama psikiater sama psikolog gitu. Beda kalau sama cerita aku, kamu ngarang-ngarang gitu ya itu. Tapi psikolog dan psikiater tidak akan melakukan itu karena tugasnya itu psikolog dan psikiater itu bukan detektif gitu. Bukan detektif itu. Jadi makanya kalau kamu bukan seorang psikolog ngomong jangan sok-sokan itu. Kenapa? Loh iya, psikolog itu tidak pernah baper kalau yang namanya pasiennya ngomong apapun itu. Bukan, kok bisa begitu sih? Pasanganmu kok bisa begitu sih? Gitu. Nggak bakal begitu itu. Oh gitu ya? Gitu ya. Terus psikiater dan psikolog nggak bakalan menceritakan apa yang disampaikan pasiennya ke orang lain. Ini loh, oh gara-gara gini loh. Nggak ada. Netizen iya yang ngomong begitu itu. Ya. Kenapa itu? Akhirnya segala sesuatu yang dulu itu tidak bermasalah, sekarang kamu jadikan masalah. Loh, bener itu, ya. Sekarang itu, kamu kalau tahun 60-an, tahun 70-an nggak ada itu orang post betrayal syndrome lah, apalah nggak ada itu ya. Nggak ada itu. Kenapa? Ya ribut, makan aja kurang waktu itu. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah satu. Itu duduk persoalannya bahwa yang namanya dokter itu psikiater dan psikolog itu dia itu tidak pernah itu jadi detektif ini yang disampaikan benar apa enggak gitu ya. Enggak pernah itu. Enggak pernah melakukan itu dan bukan tugasnya dokter dan psikolog itu memang bukan jadi detektif, bukan itu. Apalagi terus kemudian suamimu kemana itu? Kira-kira suamimu ini ngapain? Enggak bakalan gitu. Didengarin gitu. Jadi konten yang disampaikan pasien kepada psikolog dan psikiater itu tidak menjadi bahan pertimbangan itu. Ya. Diagnosanya gangguan cemas. Gangguan cemas itu banyak persoalannya, tidak satu itu. Tidak satu. Nah sekarang, post betrayal syndrome, ini diagnosa ada di mana? PPDGJ, ICD-10, ICD-9. Lah terus, itu loh, kriteria post betrayal syndrome itu diagnosa, sing diagnosa sopo itu. Iya. Loh, lah kalau itu, loh, lah iya itu ya. Jadi post betrayal syndrome, lah ini diagnosa ini ada nggak di PPDGJ? Enggak ada itu. Psikolog mendiagnosa ini atas dasar apa? Enggak ada. Nah, jadi itu istilahnya orang awam itu. Ya, istilahnya orang awam. Post betrayal koyo yes. Padahal iku lho yo ngawur kabeh itu. Ya. Satu. Yang kedua, dengan istilah-istilah kayak yang begini nih, yang namanya pseudologi lah, pseudo sains kayak gini nih, membuat kita makin goblok gitu. Makin bodoh itu ya.
Ya ini yang namanya emosi membajak rasionalitas. Ya ini itu. Jadi rasionalitasmu itu dibajak oleh emosi gara-gara membahas yang tidak jelas begini ini. Ya, sekarang ya, alih-alih kamu memperbaiki hubungan orang yang seperti itu tadi, enggak. Mempertajam iya itu. Kok kamu ini yang disebut post betrayal syndrome. Kamu itu dikhianati itu. Makin jadilah. Ya. Sekarang kriteria pengkhianatan itu sampai sekarang itu tidak jelas. Apa sih pengkhianatan dalam hubungan perempuan laki-laki ini? Apa itu? Apa? Tidak ada kriterianya itu. Lah kriteria moral di satu tempat dengan tempat yang lain bisa beda itu. Bisa beda itu, moral kok itu ya. Tapi tentu ada moral yang lebih universal. Nggak ada yang paling universal itu nggak ada. Yang lebih universal itu ada itu ya. Misalnya nampar, ngambil barangnya orang itu merugikan orang lain itu ya itu lebih apa namanya lebih universal daripada ngomong jorok gitu ya. Jorok menurut siapa itu? Jorok kan menurutmu itu. Menurut suatu tempat misalnya, lo kalau di Surabaya jancuk matamu picek itu adalah biasa itu. Seorang pakon gitu. Lo itu hal yang biasa. Cuk matamu. Kalau itu dilakukan di daerah-daerah mesti Solo, Jogja, yuk ya. Lo lah iya itu. Ya kalau ukurannya moral. Nah sekarang setelah saya misuh gara-gara ini gitu ya. Dan gini loh, maksudnya itu istilah-istilah yang seperti ini tuh, yang pseudoscience, pseudopsikologi yang seperti ini. Itu tidak membuat hubungan itu menjadi lebih baik gitu. Ya. Pengkhianatan apa nih yang dikhianati ku lho apa? Ditinggal pas sayang-sayangnya. Oke, kan kamu ndak tahu apa alasan dia meninggalkan. Kamu ndak tahu. Ya, kamu ndak tahu. Udahlah itu. Kamu ndak orang itu punya banyak pertimbangan itu. Punya banyak pertimbangan. Tidak bisa kita itu menilai seseorang gara-gara keterangan dari satu orang gitu ya. Ya, atau keterangan dua-duanya, tapi kamu hanya ketemu beberapa menit terus kamu ngambil kesimpulan gitu. Ya. Itu tidak sehat itu. Nah, cara yang paling bagus dan karena itu urusan pribadi, kamu diem. Ya tidak trespass sama sekali gitu. Itu urusan pribadi itu. Kalau kamu ditanya, ya kamu jawab, aku tidak punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah gini. Kamu cari ahlinya saja itu. Ya, ada yang namanya konsultan psikolog, ada konsultan pernikahan itu. Jadi kalau kamu ditanya masalah gini, yang paling sehat, aku bukan ahlinya. Coba kamu konsultasi ke konsultan pernikahan atau konsultan psikologi gitu. Ya. Bukan lantas kurs kita itu sok-sokan ngasih nasihat sana sini, kayak yes wae gitu. Loh, itu yang namanya sehat dan tidak sehat itu. Yang namanya trespassing, mencampuri urusan pribadi orang lain, itu sudah tidak sehat itu. Ya. Apalagi kita sok-sokan gitu. Udahlah ya, yang sabar. Loh, kan kita nggak tahu persoalannya. Mbok stop ngasih nasihat kalau kamu nggak tahu permasalahannya itu. Nasihat itu rekomendasi.
Kalau rekomendasimu dijalankan padahal kamu nggak tahu persoalannya, kamu akan mempertajam penderitaannya. Gitu. Ya, itu kalau kita ngomong bahwa ini adalah soal kesehatan mental, ya konsultasi kepada ahli mental, sopo, ya psikolog sampai psikiater gitu. Nah, sekarang orang sok-sokan semua itu jadi ahli mental gitu ya. Semua jadi ahli mental. Ahli olah napas jadi ahli mental gitu ya. Mental kita dulu koyo ngerti-ngerti yo gitu. Kita nggak ngerti apa-apa gitu. Lah kalau saya aku ini dan dalam posisi neuroscience gitu. Iya, hubungan laki-laki dan perempuan sejak zaman dulu gitu ya. Zaman dulu. Kalau sekarang kajian-kajian neuroscience itu mengkaji kira-kira berapa ratus ribu tahun yang lalu. Pikiran seperti gini, cara kerja otak gini itu mulai muncul gitu. Itu ada, ya. Bisa dipelajari. Misalnya ini. Kira-kira 20.000 tahun yang lalu ya. 20 sampai 25.000 tahun yang lalu. Yang namanya keluarga inti ya, gitu. Yang namanya keluarga inti itu bapak, ibu dan anak. Itu keluarga inti gitu ya. Yang namanya keluarga inti atau nuclear family itu terdiri dari 2 atau 3 orang ibu, 5 atau 6 orang bapak. Ya. Jadi satu keluarga itu ada 2 atau 3 ibu, ada 5 atau 6 orang bapak. Loh, ini memberikan keuntungan evolusioner gitu ya. Kalau 2 orang ibu itu hamil dan melahirkan, 5 orang bapak ini merasa itu anaknya. Gitu. Itu memberikan keuntungan. Itu membuat ikatan kelompok yang lebih kuat. Gitu. Loh, bukan hanya manusia yang gitu, harimau juga melakukan gitu. Harimau ini nanti videonya ada yang motong dok ini terus pembenaran. Lo terserah. Aku ini ngomong apa adanya gitu ya. Aku ini ngomong apa adanya. Ini ya gitu ya. Aku ini ngomong apa adanya. Mau dipotong kayak ya terus itu bukan hanya manusia yang melakukan gitu. Binatang lain pun begitu. Harimau betina itu habis kawin dengan jantan, dia mendatangi jantan lain itu. Lah, keuntungan evolusionernya apa? Loh, harimau jantan itu kalau melihat harimau itu lahir dan kemudian betina lahir, punya anak itu anak itu dianggap anaknya itu. Ya itu yang jadi perilaku kita. Sejak kira-kira 150.000 tahun sampai 20.000 tahun yang lalu, sampai 12.000 tahun yang lalu itu. Ya, pada saat mulai kita mengenal peradaban, kita menetap di satu tempat, ada ribuan orang, terus kemudian kekuasaan tertumpu pada satu orang. Sumber daya ngumpul dari satu orang lah mulai gitu. Dia ngatur, aku punya perempuan banyak, satu aku yang lain nggak boleh. Lo ngarang-ngarang mulai gitu. Ya, jadi kalau kamu ukuran moral manusia pemburu pengumpul, ya begitu itu. Kenapa? Kalau kita mundur kira-kira 200.000 tahun yang lalu, itu kalau kemudian satu nuclear family itu satu orang perempuan, satu orang laki-laki, itu kekuatan atau ikatannya itu lemah banget itu dan fragil itu. Fragil karena yang namanya selama 350.000 tahun yang namanya tugas laki-laki dan tugas perempuan itu jelas tugasnya itu seperti hitam dan putih itu. Dan itu yang mendrive bahwa perempuan itu akhirnya berevolusi berbentuk seperti itu
laki-laki itu berbentuk seperti itu jauh bedanya. Kalau perempuan itu feminin kecil gitu ya, laki-laki maskulin ototnya gede gitu. Karena yang namanya tugas laki-laki dan tugas perempuan selama pemburu pengumpul itu tegas itu. Laki-laki berburu keluar, perempuan jaga sarang gitu. Otaknya juga akan berkembang mengikuti perkembangan evolusionernya. Ya, laki-laki karena dia harus berburu keluar sarang jauh. Laki-laki terbiasa dengan navigasi jarak jauh gitu ya. Dia bisa mendeteksi mau ada badai. Dia bisa memperkirakan cuaca. Laki-laki diharuskan itu. Mereka itu punya kemampuan mendeteksi buruan, mendeteksi mara bahaya gitu. Perempuan jaga sarang gitu. Jaga sarang, jaga yang namanya gua gitu. Mereka terbiasa dengan navigasi jarak dekat. Makanya itu sampai sekarang perempuan itu banyak yang nggak bisa baca peta. Otaknya perempuan itu memang navigasi jarak pendek. Lihat peta diputar-puter gitu. Nggak paham. Sementara laki-laki cari yang namanya kaos kaki di rumahnya sendiri. Nggak nemu di kamar itu. Bahkan laki-laki itu punya yang namanya refrigerator blind spot itu. Ya, cari barang di kulkas nggak ketemu, di depan matanya nggak ketemu itu, nggak ketemu itu. Nah, tapi sejak 12.000 tahun dan 10.000 tahun yang lalu itu, Max ini tugasnya laki-laki dan perempuan itu blur itu. Sehingga selama 12.000 tahun yang lalu ini pelan-pelan akhirnya otak laki-laki dan perempuan juga mix itu. Tidak seperti dulu. Banyak sekarang ada yang nggak banyak. Kebanyakan perempuan nggak bisa baca peta. Tapi ada perempuan yang jagoan baca peta gitu. Ya, ada jagoan gitu. Kebanyakan laki-laki itu tidak bisa jaga rumah itu ya. Terus kemudian detail ngatur apa namanya kamar demikian bagusnya. Tapi ada sekarang laki-laki yang jagoan gitu itu. Ya. Kenapa? Karena selama 20 dan 10 dan 12.000 tahun yang lalu itu sudah tidak ada pemisahan yang tegas antara tugas laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau kita mundur 150.000 tahun yang lalu, kenapa akhirnya manusia itu secara evolusioner itu sekitar 150.000 sampai 100.000 tahun yang lalu itu nuclear family itu 3 atau 2 atau 3 orang perempuan dan 5 atau 6 orang laki-laki. Karena kalau 1 dan 2 itu begitu itu dia berpisah itu kiamat, dua-duanya kiamat itu. Kiamat beneran itu. Jadi kalau laki-laki ditinggal perempuan itu kiamat bagi perempuannya juga kiamat bagi laki-lakinya itu. Ya. Nah, sehingga terus kemudian otak kita berkembang dan memilih yang namanya nuclear family itu yang paling kuat ya 2 atau 3 perempuan, 5 sampai 6 laki-laki. Jadi lebih cocok disebut poliandri ketimbang poligami loh manusia ini. Ya, loh iya. Itu lebih cocok disebut poliandri ketimbang poligami. Orang banyak laki-lakinya ketimbang perempuannya kok gitu ya. Dalam satu nuclear family gitu. Dan yang namanya nuclear family dalam pemburu pengumpul bukan melulu hubungan seks. Hubungan seks itu di luar sana juga nggak apa-apa itu. Pemburu pengumpul gitu. Ya, itu. Nah, jadi ini ada lagi yang namanya open marriage. Lah, open marriage itu kan baru ada. Itu menikah itu baru itu. Secara undang-undang. Loh lah iya gitu. Nah, dalam masyarakat pemburu pengumpul, open marriage, mereka konsep marriage itu nggak kenal kok gitu. Mereka punya komitmen, kita dalam satu keluarga, ayo ini ya 3 orang kerjasama, sama 5 orang itu kerjasama untuk membuat hidup kita lebih bagus, lebih sehat, lebih kualitasnya lebih bagus. Lah gitu. Ya. Loh otak kita seperti itu. Makanya sampai sekarang itu, kalau yang namanya
Sampai sekarang perempuan sama laki-laki kalau berantem hebat itu. Berantem hebat. Pada satu titik, perempuannya cenderung diem itu. Kalau bertengkar hebat ya. Kalau bertengkar kecil-kecilan, cerewetnya bukan main perempuan itu. Gitu. Tapi pada satu titik, seperti terkunci mulutnya. Terkunci, nggak bisa ngomong dia itu. Nggak bisa ngomong gitu ya. Itu pun bisa dipahami secara neuroscience gitu ya. Nah, kenapa? Loh ya tadi itu. Pada satu titik, perempuan itu terus kalau kemudian bayangin aja. Misalkan ya, perempuan, ada 3 perempuan. Ada 5 orang laki-laki. 1 perempuan disudutkan. Takut dia. Gitu. Takut dia. Dia dikeluarkan dari keluarga inti ini. Kiamat mati dia. Gitu. Mati dia. Gitu. Ya, dia nggak punya nilai tawar itu. Otaknya perempuan pada saat terpojok gitu ya, terus kemudian terancam ditinggalkan oleh nuclear family ini, diem dia, terkunci mulutnya itu. Bahkan berargumentasi aja nggak bisa itu. Ya. Nah pada posisi ini, orang zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Kenapa? Itu baru 12.000 tahun yang lalu. Otak kita itu sama persis dengan otaknya pemburu pengumpul gitu. Hanya saja narasinya yang berbeda itu. Ya. Sekarang ada perempuan soleha. Perempuan soleha itu kan baru 30 tahun yang lalu tuh nggak ada di Indonesia. Oh, wanita soleh nggak ada, baru sekarang gitu ya. Narasi-narasi baru itu juga membuat orang bingung gitu. Nah ya, yang namanya tapi ya anyway by the way busway gitu ya. Ya, tak kandani yo kamu dan ya gitu. Yang kamu sebut sindroman itu nggak tahan lama gitu. Ya, kenapa? Orang dengan kamu dikhianati. Dengan narasi kamu dikhianati itu, narasi dikhianatilah, ditinggallah, terus kemudian apa lagi tadi kamu bilang apa namanya, ditinggal lagi sayang-sayangnya lah gitu itu. Narasi-narasi itu begitu ada kejadian berpisah, itu otak kita jadi ketakutan, cemas itu, cemas takut itu. Tapi dan 2 minggu kemudian otak kita menyatat enggak. Iya. Nggak ada yang berubah. Otak kita itu mencatat kondisi. Aku tetap makan biasa. Aku tetap mendapatkan kebutuhanku seperti biasa. Karena kebutuhanku itu nggak disuplai sama perempuan gila itu gitu ya. Atau cowok gendeng itu gitu ya. Tetap aku bisa makan. Aku bisa beli baju. Pakai mobil seperti biasa. 3 minggu. Selesai, kayak nggak ada apa-apa memang gitu. Ada 1 orang, 2 orang yang kemudian mempunyai kecenderungan gangguan cemas. Ya. Tapi tidak lantas loh Dan, bahwa orang semua yang ditinggal, yang kamu bilang dikhianati, itu akan jatuh dalam gangguan cemas. Enggak. Itu memang sebabnya aja itu. Ya seperti aku ini ya, kalau kemudian aku depresi, misalkan berantem sama seseorang aku depresi, lah bukan karena berantemnya, sebelum berantem aku juga depresi gitu. Iya. Ya? Jadi ada faktor lainnya. Loh faktornya banyak. Yang kamu sebutkan itu hanya faktor ikutan. Lah terus kamu jadikan persoalan yang jadi major problem. Lah kan ya iki kan jenenge jumping conclusion, jumping-jumpingnya itu. Ya? Loh, yang namanya gangguan cemas, itu kecenderungan. Yang namanya bipolar, itu kecenderungan. Yang namanya depresi, itu sudah ada. Kalau aku berantem dengan seseorang, terus aku depresiku makin dalam, bukan karena berantemnya, emang aku depresi, gitu. Ya, nah kalau orang cemas, loh, gangguan cemas, nah memang orang dia itu, bensinnya itu kurang dari setengah cemas kok, itu. Ada itu. Ada orang yang lihat
ini bensin itu kurang setengah. Itu cemasnya bukan main. Wadah yang sampai res sampai merah itu santai-santai aja. Biasa Ya aja. ada gitu. Ya. Nah, jadi pengecualian itu atau sekecil yang terjadi tidak bisa diambil sebagai ukuran itu. Ya. Aku tadi ngomong soal evolusioner gitu ya. Ya memang begitu ya. Evolusi gitu. Baru 12.000 tahun yang lalu. Hidup itu yang namanya keluarga itu. 2 orang, 3 orang istri, 5 sampai 6 orang bapak. Nggak apa-apa. Itu. Nah sekarang kalau gitu yang baper bapaknya itu. Ya, iya, poligami nggak apa-apa. Kalian Poliandri nggak boleh. Loh, ya gitu. Yang baper laki-lakinya gitu. Ya, ya, ya. ukuran-ukuran itu. Nah, sekarang yang disebut poligami itu kalau menikah. Kalau nggak menikah, tidak disebut poligami. Ya, Ya gimana sih? Ya emang. coba itu. Loh, Emang toh. iya. Lah iya. Sekarang ini loh ya. Sekarang ini terus batasannya yang namanya pengkhianatan tadi opo itu. Nggak Enggak, sesuai batasnya opo. kesepakatan. Lah, ya kalau nggak kesepakatan, kenapa ada istilah pengkhianatan? Nggak ada kesepakatan itu. Nggak ada kesepakatan itu. Jadi yang namanya pengkhianatan, betrayal syndrome dalam hubungan cinta-cintaan ini, kamu bikin-bikin sendiri loh. Bayangin aja, kamu membuat masalah-masalahmu sendiri gitu ya. Padahal masalah itu nggak ada sakjane ngono lho, gak ono. Kamu ada-adain, kamu ribut sendiri, kamu membuat istilah post betrayal syndrome. Ngopo lho? Sing gawe iku lho sopo gitu ya. Terus Ya disebutnya apa, gitu. Dok? Nek misalnya dia ngerasain tadi sakit hati, patah hati, bahkan ini saya baca nih, Dok, ada yang kecenderungan untuk revenge gitu kan di menurut neuroscience tuh gimana, Dok? Kan kalau saya pernah dengar nih, dokternya pernah bilang kalau balas dendam itu dia akan melakukan balas dendam ketika lawannya itu ya memang ya setara atau di bawah dia gitu. Kalau di Iya, atas dia nggak bakalan mau balas nggak dendam. berani, nggak berani. Ya kecenderungan aja itu. Hmm. Kecenderungan itu. Kebanyakan orang nggak begitu kok itu. Kebanyakan orang itu dia akan melihat realita dalam waktu mungkin sakit hati itu pada beberapa saat. Kemudian dia melihat realita, nggak apa-apa tuh, nggak ada itu, ya itu. Ternyata tanpamu langit masih biru, gitu Ya, ya. ya. Itu kan ada lagunya itu, Iya, ya, ya. iya Tanpamu betul. dunia tak berhenti berputar Iya. itu, lah bagus itu, gitu. Dunia belum berakhir gitu, Dok. Lah iya itu. Loh itu kan bagus itu. Nah, pada banyak orang beberapa hari kemudian dia menyadari lah kehidupan terus bukan untuk ayo kita lanjutkan. Enggak, emang terus kemudian dia harus tetap masuk kantor, dia harus tetap bayar apa Tagihan cicilan. listrik. Iya, dia harus belanja. Tidak ada yang berubah itu. Malah pengeluaran berkurang. Biasanya diporotin ya sama setan itu gitu. Baguslah itu. Bagus itu ya. Bagus itu. Tapi ya ada kejadian-kejadian ya. Kejadian yang misalnya wah yang satu ditipu habis-habisan lah ya gitu ya. Ditipu ya, istilahnya dimanfaatkan gitu ya. Ya. Sampai ya sial aja sih ketemu kayak gitu. Itu tapi kan hanya sedikit yang melakukan itu. Tidak bisa dipakai ukuran itu ya. Tidak bisa dipakai ukuran gitu. Nah, sekarang balik lagi yang namanya kita itu menentukan sebuah penyakit itu atau gangguan itu tentu ada dasarnya gitu ya. Misalkan gangguan cemas, loh iya itu ada memang itu berbasis bukti gitu loh, evidence base gitu. Sudah lama itu. Bipolar, iya itu berbasis bukti gitu ya gitu. Post betrayal syndrome berbasis lambene netizen gitu itu. Loh ya,
Lah iyalah ya gitu. Terus kemudian cenderung melakukan revenge. Semua orang itu kalau pas marah-marahnya itu awas kon yo. Awas. Iku biasa dan itu. Tapi beberapa hari kemudian dia melihat Hilang. nggak ada yang berubah kok, Eh, nggak ada yang berubah. Otaknya dia itu mencatat meskipun dia nggak sadar ya, otaknya dia mencatat nggak ada yang berubah gitu. Nah sekarang ini ya kita ngomong sudah lama ini dari tadi sampai sekarang itu. Sekarang sekali lagi ya, kalau kita ngobrol terus kemudian kita tidak bisa memberikan rekomendasi, nggak ada manfaatnya gitu ya. Nggak ada manfaatnya. ya, oke. Pengetahuan kita itu tentang cara kerja otak itu akhirnya membuat kita itu paham bagaimana life hack gitu ya. Life hack Hmm. mensiasati kehidupan gitu ya. Mensiasati kehidupan itu satu ya tadi supaya hal-hal yang seperti gini itu tidak mencuat dan tidak memperburuk masalah itu. Satu, latihan memahami atau latihan tidak mencampuri urusan orang lain pribadi gitu ya. Tidak trespass gitu ya. Paham yang namanya privacy orang gitu. Itu penting itu. Penting. Pada saat hal-hal privasimu kamu umbar ke orang lain, kamu umbar di media sosial, masalahmu itu nggak selesai, nambah banyak itu. Jadi Lagi ini pula status kalau wae dok 24 jam hilang masalahnya. kalau kalau kamu itu terus kemudian share kehidupan pribadimu itu ya, share kehidupan pribadimu itu. Tak kandani ya, kalau kamu menceritakan lebih banyak orang yang nyukurin ketimbang orang yang empati, beneran. Nah, Tuh. ya, Ya, yang keplok-keplok. Oke. beneran ini orang Indonesia itu ya, kalau kamu share kegelisahanmu terus kemudian kesusahanmu, lebih banyak orang yang nyukurin ketimbang orang yang ya Prihatin. itu. Aku main Twitter nggak pernah share kehidupan pribadiku gitu. Nggak pernah itu. Ya, aku nggak Iya, betul. pernah nyampuri kepribadian orang lain, nggak pernah itu. Lah kamu kira main Twitter itu semua orang melakukan trespassing? Nggak itu. Nggak pernah itu. Wah, aku nggak pernah. Ayo sholat yuk. Mana pernah? Nggak pernah itu. Main Twitter adalah satu hal. Yang namanya share kehidupan privasi itu. Nah, berarti dia ini nggak paham mana yang privasi, mana yang enggak itu ya. Sopo iki Fabila Haikal ini itu. Ya itu. Nggak paham dia itu. Wah, aku nggak pernah nyampuri urusan orang lain gitu ya. Bahkan share urusan pribadi aku juga nggak pernah gitu. Ya itu. Main Twitter Dok, itu adalah satu hal apa? oke. Nah, ini efeknya ketika seseorang itu tadi merasa sakit hati, ya, merasa dikhianati yang kata dokter itu tidak jelas batasannya gitu. Ada nggak sih bedanya reaksi antara laki-laki dan perempuan, dok? Soalnya pernah lihat Ada. ada meme-nya gitu katanya kalau perempuan itu, oh pas hari pertama kedua itu udah kayak mau mati aja gitu kan, yang laki masih bisa santai-santai ketawa-ketawa, tapi begitu seminggu berikutnya perempuan udah bisa rilis, udah bisa ketawa-ketawa gantian sih laki-laki yang terpuruk itu, benar nggak sih dok? Ya, memang iya. Itu kalau yang namanya patah hati gitu ya. Hmm, Putus cinta ya. Putus cinta itu perempuan itu lebih wow sampai nggak mau makan gitu ya, nggak bisa tidur gitu. Kalau laki-laki sampai cenderung bunuh diri gitu ya. hmm. Ya gitu. Tapi itu kecenderungan tapi habis itu ya berapa sih Pak orang laki-laki patah hati yang bunuh diri? Biasanya yang bunuh diri itu adalah orang yang punya kecenderungan depresi gitu. Ya. Iya gitu. Depresi. Kalau yang patah hati, putus cinta nggak depresi ya nggak bakalan sih bunuh diri gitu. Nggak bakalan gitu. Nah depresi itu memang kecenderungannya bunuh diri gitu. Nah itu ya. Jadi satu itu paling penting itu adalah kita latihan memahami privasi orang gitu ya. Privasi orang. Latihannya apa? Latihannya ya nggak memegang barangnya orang gitu ya itu. Tahu yang privat, yang mana yang itu. Semakin kabak masuk ke
privasi orang, kamu pun akan mengalami kesulitan-kesulitan. Lah, gitu. Kamu akan gelisah juga gitu. Ya, itu adalah satu hal tentang yang namanya ini. Dan makin kita itu tidak paham yang namanya mana ruang privat, mana ruang publik, makin tidak cerdas secara emosi. Makin tidak cerdas secara emosi, rasional kita lah makin sering dihack atau dibajak oleh emosi kita. Makin IQ-mu turun gitu ya. Jadi kamu bisa membayangkan kan, orang Indonesia ini yang akunya turun terus kemudian disodori yang namanya post betrayal syndrome. Kira-kira makin goblok nggak, Dan? Tambah depro. Lah iya itu. Ya itu. Terus kemudian, walah pokoknya hal-hal yang privat itu diumbar tiap hari. Udah ada urusan-urusan privat jadi urusan-urusan konsumsi publik itu. Iya. Makin kita itu makin yang namanya rasionalmu itu dibajak oleh yang namanya emosimu. Makin sering dibajak emosimu membajak rasionalmu, makin turun lah IQ-mu. Makin goblok berjamaah ini ya. 78,4 gitu ya. Turun 8 lagi kita jadi gorila gitu. Iya. Ya itu. Nah, ini kira-kira ada yang gini. Iya, gimana, Dok? Enggak apa-apa, Dan. Kamu pakai judul-judul yang gini, Dan. Wah, aku seneng, Dan, sebetulnya itu. Kemarin itu aku seneng itu. Loh iya, ini Dani ini. Wes yo tak pisu-pisui kabeh kok. Lah iya itu karena yang hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya tidak menjadi problem di masyarakat yang bahagia, kamu jadiin masalah gitu. Ya, itu. Kalau hal-hal seperti ini itu ya, yang seperti kamu samain di Jepang kayak gini itu nggak ada kayak gitu itu. Makanya hidupnya produktif itu ya. Hidupnya produktif. Bukan patah hati aja gitu ya, Dok ya. Loh, patah hati itu lumrah terjadi gitu. Tapi kalau kemudian dipermasalahkan dowo-dowo ya wes lah ya gitu itu. Curcol di sosmed malah seneng dapat perbatian. Lah itu ya makanya orang goblok tuh ya gitu ya. Curcol. Dok, boleh nggak ada yang mau apa? Kalau ada yang mau nanya boleh nggak, Dok? Tanya apa? Boleh ya. Ini ada banyak pertanyaan, Dok. Kalau depresi apakah diturunkan? Kemarin kan kalau ngikutin dokter pasti udah tahu jawabannya. Terus yang borderline personality disorder, ini Dok, menurut neuroscience itu gimana, Dok? Apa? Borderline personality disorder. Iya, tahu itu yang namanya personality disorder, multiple personality itu ya itu tadi. Kita itu yang namanya borderline itu kesulitan melimitasi dan melakukan relasi dan limitasi itu kesulitan itu. Kenapa? Ya itu tadi, tidak dilatih untuk ini ruang privat, ini ruang publik, itu nggak dilatih itu. Jadi akhirnya orang se-Indonesia itu semua itu mengalami personality disorder tadi itu. Dia itu nggak tahu mana yang privat, mana yang publik itu. Orang se-Indonesia itu rata-rata kayak gitu itu. Ya wes lah ya gitu. Oh, jadi semua orang itu merasa berhak menasehati orang lain itu. Sok pinter. Oh itu. Ini ada yang dia sama suaminya itu nggak pernah tukeran HP. Sama nih kayak sama saya nih, Dok, nggak pernah buka HP pasangan, minta izin kalau misalnya mau pinjem, terus ini laptop, dompet nggak pernah saling ganggu gitu, tapi malah diketawain sama temennya, katanya suami istri kok ada privacy padahal udah tidur bareng. Ya tetap wae privacy ya, Dok. Ya, itu tesan aja, koncomu itu dites itu IQ-nya berapa itu. Ya yang ngetawain suruh ngetes ya, Dok ya. Iya. Barangkali ada yang mau ini join video boleh. Silahkan. Bentar. Barangkali ada yang mau join, nanya langsung ke Dokter Ryu di saat waktunya tinggal dikit lagi, boleh? Silahkan. Boleh
Ayo, Ayo. oke. Ayo, mumpung ini nih. Jadi yang dipisui jangan cuma aku tok gitu loh. Yang lain juga. Ayo, silakan. Nih. Misue setara trauma dan apa ini? Setara trauma dan luka batin. Iya kan, kemarin trauma dan luka batin itu tak puisi-puisi tenan Iya, itu. iya. Orang-orang itu, tapi nggak apa-apa, karena gini ya Dan, yang apa namanya idiom-idiom atau istilah-istilah seperti ini itu jadi apa namanya seperti apa namanya konsumsi sehari-hari gitu ya. Iya. Bahkan HRD, bayangin aja kepala HRD di sebuah perusahaan asing gede gitu ya di Indonesia itu ngomong luka batin, lulusan psikologi, kudu tak cari gitu, kan iki lho yo gitu. Bayangin aja luka batin dia apa sih arek iki gitu, trauma masa lalu gitu, apa tuh yo gitu. Bentar, Dok. Nih ada yang istrinya 2 tahun nggak sembuh. Kenapa, Mas, Pak? Ini Pak apa? Siapa? Luka batinnya ini jangan-jangan nggak sembuh, trauma apa namanya, patah hati. Ini kata jare Ical gitu, Dian Wareng dipisui ini. Iya, join mesti langsung dipisui. Oke, baik. Komen gak wani ampun komen. Oke, nah kalau misalnya tadi Dok sambil nunggu nih yang ini udah saya accept tapi belum masuk. Kalau misalnya memang patah hati ya udah ya tinggal minum paracetamol wae ya Dok, paling seminggu udah sembuh. Mengurangi sakitnya ya, mengurangi ya, tapi ya enggak lah ya, enggak langsung. Tapi apa namanya patah hati itu akan sangat berkurang dengan minum Panadol 3 kali 500 itu sangat berkurang. Sakitnya itu berkurang itu. Oke. Oh ini 2 tahun post betrayal syndrome, nggak ada post betrayal syndrome gitu, yang ada itu ya mungkin ada kecenderungan variabel lain kata dokter gitu, jadi jangan. Iyalah nggak ada itu, betrayal syndrome, sindromnya itu apa? Gini ya, aku tanya, sindrom itu adalah kumpulan gejala. Aku tanya, gejalanya kumpulannya apa itu? Iya, Oke. iya cemas, Itu, pusing, gitu macam-macam. Ya, semua orang ya bisa gitu ya. Ya berarti itu karena memang dia itu udah ada bakat yang delalah wae mungkin pikirannya lagi stunning gitu kan Dok, terus ada masalah ya wis masalah kecil jadi gitu ya. Jadi yang namanya kalau misalkan sindrom dulu ya, adanya Parkinson syndrome gitu ya, ada kumpulan gejala-gejala yang khas yang ditemukan oleh Pak Parkinson gitu ya. Nah, apa itu khas itu lama-lama setelah diketahui gitu ya, mekanismenya diketahui, Parkinson syndrome bukan Parkinson syndrome lagi, sekarang namanya Parkinson disease gitu. Kenapa? Tuh yang namanya mekanismenya sudah diketahui, tapi yang namanya sindrom itu adalah kumpulan gejala. Gitu, ya. Sama dengan yang namanya kalau ada itu ya, CTS, Carpal Tunnel Syndrome gitu. Itu dulu sindrom, sekarang sudah bukan sindrom lagi. Orang kita udah tahu kok sebabnya gitu ya. Ada banyak sindrom itu. Sindrom itu banyak itu. Nah, sindroma itu adalah kumpulan gejala yang tidak diketahui sebabnya dengan jelas. Itu sindrom. Itu adalah istilah kesehatan, istilah kedokteran. Tentu diagnosa itu berdasarkan data-data atau bukti-bukti kesehatan. Lah kalau post-betrayal syndrome itu dokter itu loh, siapa yang bikin itu ya? Apa ada di PPDGJ? Apa ada di ICD 8, ICD 9, ICD 10? Lah kalau enggak ada, kamu ngada-ngada itu ya itu. Ya, oke Dok. Nah, sindrom cemas tapi penyebabnya enggak punya duit. Jadi kan enggak gablek duit caca ya wis lah ya. Dok, kalau kayak gini nih, misalnya nih dia nggak mau enggan untuk bertemu dengan ahlinya gitu. Kalau didiamkan bisa jadi ini nggak sih Dok, PTSD gitu Dok? Iya bisa lah. Jadi ya gini loh ya, tugas kita itu
cuman ya itu tadi kalau ditanya. Kalau nggak ditanya, diem Diem. gitu loh. Oke. Diem. Ya. Misalnya nggak ditanya itu juga nggak ngasih. Kamu datang ke sana, lo nggak ditanya. Kecuali sama orang-orang yang depresi loh ya, gitu. Depresi itu Ya. memang perlu orang yang mendekati, Pancing. terus kemudian mengajak atau ngarahkan dia itu ke ahlinya gitu. Berbicara. Tapi kalau masalah-masalah pribadi kayak gini tuh nggak usah lah melo-melo gitu ya. Kalau nggak diminta itu, tapi kalau dimintai mintai rekomendasi, ya bilang, wah aku nggak punya kalian ini. Kamu temui aja ahlinya lo gitu ya itu. Pernah dok saya Jangan sok-sok. diajak cerita kayak gitu dok. Cuman saya bilangnya begini ya, karena kamu yang jalani saya nggak bisa apa namanya kasih masukan, takutnya kan nggak sesuai dengan. Karena saya juga dulu pernah ngalamin gitu dok. Karena kan satu orang dengan gitu, orang yang kamu lain jadi cerita berbeda. macam-macam. Ya wes lah diem. Jadi kan, waduh aku nggak ngerti aku. Gitu, Yeah, ya. stop. Jadi gitu. memotong pembicaraan tentang urusan pribadi orang lain itu sehat. Oke. Sehat itu. Jadi kalau ada orang curhat tentang urusan pribadinya terus kamu potong itu adalah sehat. Gitu. Ya, karena itu bukan urusanmu dan daripada kamu ikut terus mikir malah bingung karena kamu misalnya ini adikmu cerita, kamu ada itu emosi itu. Mending ya udahlah kamu ke psikiater sana. Malah mbok jak nang kamar ya mbok ceritani gitu tambah wis itu ya. Dipancing. Lah iya. Iya. Ya. Oke dok, matur nuwun dok, ini waktunya juga udah mau habis. Nanti pakai apa namanya judul-judul yang lain lah dok, bikin apa namanya yang kita menimbulkan tisuan dan itu. Nggih dok, matur nuwun dok, terima kasih, sehat selalu. Oke. Nggih, assalamualaikum, makasih semuanya teman-teman. Makasih ya, maaf yang tadi belum sempat ini pertanyaannya. Makasih, sampai ketemu lagi.